Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama, sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen, pengampu mata kuliah geometri dan pengukuran, serta tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi terkait topik simetri, rotasi, dan refleksi yang akan kami bawakan pada hari ini, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Raya Siwabesi. Saya selaku moderator. Saya Kalisa. Saya Angela Ritonang. Oke, baiklah. Pada kesempatan presentasi kali ini, kami akan membawakan materi simetri, rotasi, dan refleksi. Nah, nah materi yang pertama itu adalah simetri yang akan dibawakan sendiri oleh saya. Itu simetri. Simetri adalah keseimbangan atau kesamaan bentuk dan ukuran antara dua bagian dari suatu bangun geometri. Bangun dikatakan memiliki simetri jika dibalik atau diputar bentuknya tetap sama. Nah, kata simetri sendiri berasal dari bahasa Yunani simetria yang berarti keseimbangan atau kesesuaian. Dalam matematika, simetri sendiri sering menggambarkan keseimbangan bentuk dan ukuran antara dua bagian dari suatu bangun. Jadi, teman-teman, artinya jika sebuah bangun dibalik, diputar, atau dilipat dan hasilnya masih terlihat seperti semula, maka bangun tersebut memiliki simetri. Untuk lebih mudah dipahaminya, teman-teman bisa membayangkan ketika kita melihat kupu-kupu atau ketika kita sedang menggambar kupu-kupu di kertas. Nah, kalau kita lihat kupu-kupu ketika menutup kedua sayapnya, ditutup, itu pasti sayap kiri dan sayap kanannya akan saling menutupi dengan sempurna. Nah, artinya bentuk kupu-kupu punya simetri karena kedua bagiannya seimbang ketika sayap kanan dan sayap kiri yang saling menutupi. Lalu, simetri ini menunjukkan bahwa dalam suatu bentuk atau gambar terdapat keseimbangan visual. Nah, jadi maksudnya keseimbangan visual itu tidak ada bagian yang lebih besar atau lebih kecil, atau tampak berat sebelah. Inilah sebabnya mengapa bentuk-bentuk simetri sering kita anggap indah dan rapi. Lalu materi selanjutnya kita akan masuk ke bagian jenis-jenis simetri. Nah, apa sih jenis-jenis simetri? Nah, yang pertama itu simetri itu dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Nah, simetri lipat sendiri terjadi ketika sebuah bangun bisa dilipat menjadi dua bagian yang saling menutupi dengan tepat. Garis yang digunakan untuk melipat bangun tersebut adalah disebut dengan sumbu simetri. Nah, semakin banyak sumbu simetrinya, berarti bangun itu semakin seimbang pula bentuknya. Misalnya, contohnya eh, seperti yang kami eh, seperti yang kami buat di PPT kami, contohnya ada kupu-kupu. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau kupu-kupu itu kalau dia menutup sayapnya, sayapnya itu sayap kanan dan sayap kirinya pasti seimbang menutup menutup dengan sempurna. Terus contohnya itu kupu-kupu seperti yang tadi telah saya sampaikan. Nah, jadi semakin banyak sumbu simetrinya, berarti bangun itu semakin seimbang bentuknya. Terus contoh lainnya itu bisa kita lihat pada persegi. Nah, persegi sendiri itu kan punya 4 sumbu simetri ya, di mana dua dari tengah, yaitu vertikal dan horizontalnya, dan dua lagi dari bagian diagonalnya. Jadi kemanapun teman-teman mau lipat dia dari tengah atau kedua sisinya. Nah, kedua sisinya itu akan selalu menutup dengan pas. Terus contoh lainnya itu ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi sendiri punya 3 sumbu simetri. Terus seperti yang tadi saya sampaikan ada kupu-kupu, terus bisa daun jambu atau kadang juga wajah manusia secara umum juga memiliki simetri lipat di bagian tengah. Eh, Selanjutnya, jadi simetri lipat itu adalah semakin banyak cara kita bisa melipat sebuah bangun hingga hasilnya pas. Nah, jika semakin banyak cara kita bisa melipat sebuah bangun, maka semakin banyak pula simetri lipat yang dimiliki oleh bangun itu.
Lalu yang kedua, lalu jenis yang kedua dari simetri adalah simetri putar atau rotasi. Nah, simetri putar ini terjadi ketika sebuah bangun diputar kurang dari 360 derajat, tapi tetap tampak sama seperti semula. Jadi maksudnya itu dia nggak perlu nyelesain satu putaran penuh, tapi bentuknya itu udah kembali ke posisi yang sama. Jadi buat lebih mudah buat memahami simetri putar ini, kita bisa membayangkan atau kita bisa melihat ketika kipas angin berputar. Nah, saat baling-balingnya berputar sedikit saja, pasti kipas angin itu tampilannya tetap sama. Nah, kipas angin itulah contoh benda yang memiliki simetri putar. Terus contoh lainnya itu ada bintang-bintang yang punya 5 sisi, itu bintang yang 5 itu. Nah, bentuknya walaupun diputar dia tetap sama. Artinya maksudnya itu bintang itu berarti punya simetri putar tingkat 5. Terus seperti segitiga sama sisi, jika diputar 120 derajat tampilannya tetap sama. Jadi jika diputar 120 derajat bentuknya akan kembali sama. Jadi tingkat simetri putarnya ada 3. Jadi simetri putar ini menunjukkan kepada kita bahwa bentuk tersebut seimbang dari arah manapun. Bangun yang punya banyak simetri putar tampak stabil dan harmonis dari berbagai sisi. Jadi teman-teman, simetri ini bisa kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi simetri itu nggak cuma ada di pelajaran matematika, tapi juga ada di dunia nyata. Contohnya kita bisa perhatikan sekeliling, misalnya kayak arsitektur bangunan-bangunan, banyak gedung, masjid, bahkan candi yang didesain simetris supaya tampak megah dan seimbang. Lalu kita bisa melihat lagi desain grafis dan logo. Nah, logo yang simetris misalnya seperti logo mobil Mercedes-Benz atau Windows terlihat lebih rapi dan profesional. Terus yang terakhir itu kita bisa perhatikan sekeliling kita, contoh sekeliling kita seperti alam. Nah, banyak sekali contoh simetri di alam, misalnya seperti bunga, daun, kupu-kupu seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahkan wajah manusia yang cenderung atau umumnya memiliki pola simetri yang membuatnya lebih indah. Jadi, simetri itu adalah tentang keseimbangan dan kesamaan bentuk dan memiliki dua jenis utama yaitu simetri lipat dan simetri putar. Simetri membuat suatu bentuk terlihat harmonis, indah dan rapi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep simetris ini membantu arsitek, desainer dan seniman menciptakan karya yang menarik dan seimbang. Materi selanjutnya tentang rotasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi perubahan posisi pada objek dengan cara diputar dari satu titik sebesar sudut tertentu, atau rotasi bisa juga diartikan sebagai transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bangun mengelilingi titik pusat tertentu dengan sudut tertentu dan arah tertentu atau searah atau berlawanan jarum jam. Selanjutnya ada unsur rotasi. Yang pertama, titik pusat rotasi atau O, yang dimana titik tetap yang menjadi pusat perputaran. Yang kedua, sudut rotasi atau theta, yang dimana besar sudut yang digunakan untuk memutar bangun. Yang ketiga, arah rotasi atau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Lalu sifat-sifat rotasi yaitu rotasi tidak mengubah bentuk atau ukuran bangun. Yang kedua, rotasi dapat dilakukan terhadap pusat rotasi selain 0,0. Yang ketiga, komposisi atau gabungan. Rotasi dengan pusat yang sama dapat disederhanakan dengan menjumlahkan sudut-sudutnya. Baik, itu saja yang bisa saya
berikan. Selanjutnya saya balikkan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan terkait materi rotasi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Angel. Nah, selanjutnya ada materi terkait dengan refleksi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kalisa Nazla. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan garis sumbu tertentu. Atau dapat dikatakan bahwa refleksi adalah transformasi geometri yang menghasilkan bayangan suatu bangun terhadap garis tertentu yang disebut sumbu cermin, di mana bentuk bayangan dan gambar asli sama namun dengan posisi terbalik. Baik, selanjutnya itu sifat-sifat refleksi. Sifat-sifat refleksi itu terdiri dari 4, yang dimana yang pertama itu jarak titik ke garis cermin sama dengan jarak bayangannya ke garis cermin, di mana titik asli dan bayangannya berjarak sama di garis cermin. Yang kedua itu garis cermin menjadi sumbu simetri, di mana garis cermin berfungsi sebagai pembagi antara dua bentuk asli dan bayangan. Yang ketiga itu bentuk dan ukuran bayangannya sama dengan aslinya. Artinya, refleksi tidak mengubah ukuran atau bentuk, hanya saja posisinya yang berubah. Yang keempat itu orientasi berubah atau kebalikan arah, di mana bayangan hasil refleksi terbalik arahnya, seperti tampak di cermin, atau kiri menjadi kanan, kanan menjadi kiri. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis refleksi. Jenis-jenis refleksi juga terbagi menjadi 4, di mana refleksi terhadap sumbu X. Titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap X, yang menghasilkan titik baru di mana X sama dengan negatif Y. Yang kedua itu refleksi terhadap sumbu Y, di mana titik XY dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan titik baru, yaitu negatif X, Y, di mana nilai Y tetap sama, sedangkan X berubah tanda. Yang ketiga itu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Itu titik XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan titik yang baru. Nilai X dan Y bertukar posisi. Yang keempat itu refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, di mana titik XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, yang menghasilkan titik baru, di mana nilai X dan Y bertukar tempat lalu keduanya berubah tanda, yaitu negatif Y sama negatif X. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja dari kami dari presentasi dari kelompok. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah